ini kalian juga perlu pahami juga, nanti baca juga ya di bukunya, kalian sudah punya kan ya, saya sudah pernah kasih juga, nanti apa namanya, dipelajari juga lebih lanjut, kemudian nanti akan ada soal latihan ya, soal latihan yang saya tugaskan kalian untuk mengerjakan. Oke, nah ini. Nah, ini kita posisinya sekarang di triangle keberapa nih? Nah, di sini ya, triangle keempat. Jadi kita sudah melakukan apa namanya, pembahasan triangle pertama, triangle kedua accounting analysis ya. Nah, kita posisinya di dua triangle terakhir ini, gitu ya. Nah, di sini kan ada analysis of cash flow, ini sudah, gitu kan. Profitability juga sedikit banyak sudah dibahas. Kemudian risk analysis juga sudah. Nah, kita masuk ke prospektif. Nah, di dalam prospektif ini kan bedanya dari triangle keempat ini apa dengan tiga yang lainnya. Kalau tiga yang lainnya ini secara garis besar dia membahas data historical ya, data historical. Jadi informasi dan data di masa lalu, gitu ya. Nah, prospektif, ini namanya juga prospektif ya, prospektif analisis itu menganalisis atau memprediksikan masa depan ya, jadi yang belum terjadi. Nah, itu bedanya. Nah, kemudian apa yang kita pelajari, nah ini, understand the behavior of financial indicators, kemudian steps for making financial forecasts, dan kemudian importance of sensitivity analysis. Oke, nah kemudian yang pertama introduction atau pengenalan dulu sebenarnya. Nah ini yang saya bilang tadi ya, so far sejauh ini semua informasi yang kita analisis itu adalah historical. Jadi tiga triangle sebelumnya itu adalah kita menganalisis data historical ya. Nah kemudian management consulting, equity analysis, and valuation itu adalah forward looking, itu artinya meramalkan masa depan istilahnya ya. Jadi di sini ada management consulting, equity analysis, dan valuation. Ini apa namanya, analisis yang berhubungan dengan prediksi gitu ya, prediksi di masa depan. Nah, di sini ini terkait dengan perencanaan atau planning dan kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Nah, kemudian di sini prospektif analisis itu terdiri dari dua langkah atau dua garis besar ya, dua langkah utama ya. Yang dua langkah besarnya itu forecasting yang pertama, yang kedua valuation ya, forecasting dan valuation. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Untuk yang pertemuan ke-10 ini kalau nggak salah hanya sampai forecasting dulu ya, nanti valuation-nya sebentar saya cek sambil saya ingat-ingat juga. Valuation-nya itu nanti ada di pertemuan ke 12 ya. Nah, ya, pertemuan ke-12. Oke. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke forecasting dulu. Nah, semua jenis atau seluruh forecasting yang kita lakukan itu harus dimulai dari what we know so far about the business. Jadi memang harus dimulai dari apa yang sudah kita ketahui atau informasi apa saja yang sudah didapatkan tentang perusahaan gitu ya. Jadi memang mulainya dari data historical atau dari hasil analisis sebelumnya gitu ya. Nah ini, jadi kalau di sini dasar dari forecast itu kita harus mulai mendasarkan pada analisis dari tiga triangle yang sebelumnya gitu. Jadi kita baru bisa melakukan forecast kalau analisis ini sudah selesai kita lakukan ya. Jadi sudah ada hasil analisis dari bisnis, kemudian accounting, kemudian financial, itu sudah ada, baru kita bisa mulai melakukan forecasting gitu ya. Nah terus, nah ini kan industry and strategy analysis ya, di sini accounting analysis, financial analysis. Industry and strategy analysis itu
seperti yang sudah kalian pelajari juga, the current strategy-nya apa, sources of competitive advantage-nya apa, terus seberapa lama bisa bertahan, going concern-nya ya, continuity-nya seperti apa. Nah, ini apa namanya, hasil analisis industri dan analisis strategisnya itulah yang digunakan sebagai dasar atau titik awal untuk memulai forecast gitu ya. Nah, kemudian untuk accounting analysis ini apa saja? Nah, di sini ya hasil dari accounting analysis ya, apakah ada overstatement atau understatement dari pos manapun ya di dalam laporan keuangan, dan apa dampaknya ke masa depan perusahaan gitu ya. Nah, ini overstatement dan understatement itu yang sudah kita pelajari juga gitu ya. Nah, terus kemudian financial analysis-nya ini, nah apa saja inputs atau apa ya, bahan masukan untuk sebagai masukan untuk kinerja ya, untuk menghitung kinerja perusahaan. Terus apakah inputs atau performance tersebut sustainable ya, bisa bertahan gitu ya. Nah, ini financial analysis. Nah, dari 3 analisis yang udah kita lakukan ini, baru kemudian, nah ini, kita lakukan mulai forecasting-nya. Nah, di sini ada beberapa atau teknik ya, teknik untuk melakukan forecasting. Yang pertama, nah ini, best approach atau pendekatan yang paling baik, yang terbaik ya, itu adalah comprehensive forecast. Artinya apa comprehensive forecast ini? Seluruh komponennya dilakukan forecasting ya. Jadi yang pertama create earning forecast. Begitu juga cash flow dan balance sheet forecast. Artinya dari seluruh komponen laporan keuangan itu dilakukan forecast. Earning itu di income statement gitu ya. Bisa dilihat dari income statement. Nah, jadi komponen di dalam income statement kemudian dilakukan forecast untuk meramalkan berapa earningnya beberapa tahun ke depan gitu ya. Terus yang kedua ini cash flow, dari cash flow statement ya, dan balance sheet atau statement of financial position. Jadi tiga-tiganya dilakukan forecast. Nah, ini yang disebut dengan komprehensif gitu ya. Nah, kemudian comprehensive forecast ini juga bisa membantu kita untuk menemukan asumsi-asumsi yang tidak realistis gitu ya, unrealistic forecast. Misalnya, contohnya ini kita harus memastikan bahwa sales atau penjualan itu terhubung atau terkoneksi ke appropriate level of working capital. Jadi terkoneksi ke working capital yang tepat gitu ya. Jadi tidak salah apa namanya, tidak salah hitung, kemudian tidak salah akun gitu ya, tidak salah akun. Nah, ini memastikan. Oke, kemudian ini best approach ya. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah ini mungkin perlu kalian pelajari lebih lanjut dan perlu kalian hafalkan juga, 11 langkah untuk forecasting ya. 11 langkah. Nah, ini yang pertama, karena ada banyak komponen dalam laporan keuangan yang perlu kita forecast itu tadi secara komprehensif ada 3 gitu ya. Jadi makanya ada 11 langkah untuk melakukan komprehensif tadi. Yang pertama kali yang terlebih dahulu itu forecast sales, penjualannya ya, penjualan. Nah, forecast sale ini berhubungan dengan apa saja yang perlu kita tentukan tahun berikutnya ya, penjualan tahun berikutnya itu. Nah, di sini ada rumus sederhananya adalah penjualan tahun sebelumnya dikali sales growth rate atau pertumbuhan ya, tarif pertumbuhannya. Nah, kemudian bagaimana untuk menentukan tarif pertumbuhannya? Nah, ini ada 2 alternatif gitu kan. Average sales growth over last year. Jadi ini
pertumbuhan rata-rata ya, pertumbuhan rata-rata sampai dengan tahun sebelumnya. Jadi ini harus dilihat lagi data historical. Makanya itu dibutuhkan analisis-analisis yang sebelumnya kan. Jadi ini dibutuhkan data historical sales dari beberapa tahun ke belakang. Jadi dilihat nanti pertumbuhan salesnya itu rata-ratanya setiap tahun berapa persen gitu ya. Nah, itu nanti akan kita jadikan tarif untuk memprediksi kira-kira sales tahun berikutnya berapa gitu ya. Nah, ini ada kecenderungan, ada informasi ya, kecenderungan itu growth rate ya, tingkat pertumbuhan penjualan dari setiap perusahaan di seluruh dunia itu cenderung berbalik arah dalam jangka waktu 3 sampai 10 tahun. Berbalik arah artinya berbalik arah ke tingkat normal ya, tingkat normal. Contohnya ini. Di sini berdasarkan hasil penelitian ya. Nah, ini tahun 92 sampai 2008 itu perusahaan-perusahaan nomor 1 dari 5 gitu ya, top 5 ya, ini yang garis putus-putus ini top 5, nomor 1 dari 5 itu pertumbuhannya tingkat pertumbuhannya kan sangat tinggi nih, di atas 60%. Tapi dalam jangka waktu 10 tahun, dia tingkat pertumbuhannya menurun sampai ke range normal di sini antara 10 sampai 20% gitu ya. Jadi memang perusahaan itu tidak kemungkinannya kecil ya, suatu perusahaan itu mencapai tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi gitu ya, mencapai tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi itu secara terus-menerus. Pasti akan ada titik di mana tingkat pertumbuhan dia itu stabil. Nah, di sini di contoh ini kalau perusahaan yang paling top 5 ya, nomor 1 itu justru tingkat pertumbuhannya menurun ya, dari di atas 60% menurun drastis di tahun kedua dan tahun ketiga, kemudian mulai stabil di tahun keempat sampai dengan tahun ke-10. Nah, ini semuanya growth rate-nya, tingkat pertumbuhannya nanti menuju ke range atau area stabil di antara 10% sampai 20% gitu ya. Begitu juga dengan second, perusahaan kedua, ini yang tadinya sudah stabil ya, hampir mendekati 20%, ini dia akan menurun juga, turun naik mungkin di sini ya, grafiknya mungkin nggak terlalu kelihatan, kalau ini nanti mendekati antara 10 sampai 20%, mungkin di sekitar, kalau titiknya di sini di tengah ini sih 10%. Jadi ini semuanya ini mungkin ya, ada yang sedikit di atas 10, ada yang sedikit di bawah 10% gitu ya. Kemudian yang ketiga juga, dia tadinya di bawah 10%, nah nanti akan sedikit naik, kemudian turun lagi, dan seterusnya. Ini yang nomor 3 yang tebel ini ya, naik sedikit, turun sedikit, nah dia stabil di sini. Yang perusahaan keempat dan kelima, yang tadinya pertumbuhannya kurang dari 10% atau mungkin dari 0, atau bahkan yang kelima ini minus ya, pertumbuhannya minus, itu dia akan struggle ya, berjuang, nanti di tahun-tahun kedua, ketiga, keempat, dia akan mengalami pertumbuhan yang cukup pesat gitu kan, sampai dengan di titik tertentu dia akan berbalik dan menuju ke titik stabil di sekitaran kisaran 10%. Ini hasil penelitian ya, beberapa perusahaan. Nah, angka ini sebenarnya bisa dijadikan dasar gitu ya, sudah berapa lama atau sudah berapa tahun suatu perusahaan itu beroperasi. Jadi sebenarnya tingkat pertumbuhan dia itu sudah bisa dihitung atau ditentukan ya dari beberapa tahun kinerjanya belakangan. Nah, kemudian alternatif yang kedua dengan GDP ya, expected growth. Ini kalau yang pertama tadi dari data historical ya, ini dari data historical artinya kita hitung dari performance perusahaan di masa lalu. Kalau yang kedua ini asumsi expected growth, jadi tingkat pertumbuhan yang diharapkan itu berapa gitu ya. Nah, tapi memang ini tidak secara harus ada dasarnya juga ya, expected growth-nya berapa gitu ya. Tidak serta-merta kita cuman kita tentukan tingkat pertumbuhan sekian puluh persen, itu nggak bisa, pasti akan ada dasar perhitungannya juga. Nah, kemudian itu langkah pertama ya dari 11 ya. Yang kedua ini forecast asset turnover dan calculate atau menghitung net operating asset ya. Nah, di sini. Nah, di sini NOA sama dengan sales dibagi ATO. Nah, kemudian
hasil dari itu kecenderungannya itu stabil. Nah, kemudian hasilnya itu tadi, rasionya itu bisa kita gunakan sebagai function atau fungsi teknologi di dalam industri. Jadi, dia menunjukkan seberapa besar peran teknologi dalam suatu industri gitu ya. Nah, kemudian ada pengecualian ya, pengecualian terhadap perusahaan-perusahaan yang aset turnover-nya sangat tinggi, di mana nanti aset turnover itu cenderung untuk menurun kemudian stabil, gitu ya. Nah, kalau misalnya secara umum hasil aset turnover-nya itu stabil, gitu kan. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang aset turnover-nya sangat tinggi, ini kecenderungan NOA-nya nanti akan menurun, kemudian ada di angka yang stabil. Nah, ini juga contoh beberapa penelitian ya di sini. Behavior of operating asset turnover. Ya, di Amerika ya tahun 84 sampai 2001. Ini penelitiannya. Nah, ini perusahaan yang aset turnover-nya sangat tinggi ya, sales to operating asset di atas 6 itu nanti akan cenderung turun, kemudian ke angka stabil. Nah, di sini angka stabilnya berapa itu setiap perusahaan mungkin bisa berbeda. Nah, di sini ada yang 3 nanti turun sampai ke di bawah 2, kemudian 2. Nah, di kisaran sebagian besar ya mungkin perusahaan-perusahaan yang ketiga, keempat, dan kelima itu di kisaran angka 1 sampai dengan 2 gitu ya, di tahun ke-10. Oke, kemudian nah di sini memperbaiki atau merevisi sales forecast. Nah, ini langkah ketiga. Ya, langkah ketiga memperbaiki sales forecast. Nah, sales forecast itu juga bisa ditentukan nanti untuk kedepannya salesnya berapa, itu berdasarkan rasio yang sebelumnya ya. Jadi tadi kan ada expected growth, kemudian ada yang dari langkah pertama tadi ya, forecast sales tadi ya. Nah, ini kalau sudah dilakukan langkah yang pertama, maka yang ketiga itu dilakukan revise atau revisi kalau diperlukan gitu ya. Kalau diperlukan misalnya ada perhitungan terpengaruh dengan yang kedua tadi, forecast ini ya, apabila masih ada yang kurang tepat nanti bisa diperbaiki atau direvisi ya di langkah ketiga kalau memang diperlukan. Nah, kemudian langkah yang keempat. Nah, ini ya, forecast PM and calculate NOPAT. Nah, NOPAT sama dengan, ini rumusnya, sales dikali dengan profit margin, gitu ya. Kemudian, bagaimana cara menghitung profit margin? Nah, profit margin kan, kalian pasti ini ya, harus masih ingat ya, profit margin. Profit apa? Laba ya, profit kan laba. Nah, nanti laba itu kan dihitung dari sales, gitu kan. Sales dikurangi beban penjualan ya, more variable part of ROA. Jadi profit margin ini merupakan variabel dari bagian dari ROA. Kemudian profit margin ini juga ada kecenderungan untuk ke arah normal ya, ke arah normal by competition. Jadi ini mungkin karena ada pengaruh persaingan dalam dunia usaha ya, jadi ada persaingan atau rival dari perusahaan lain gitu ya. Jadi dalam industri itu profit margin ini juga kecenderungannya ke normal. Jadi perusahaan itu bisa aja di awal-awal booming gitu ya, sangat tinggi profit marginnya, atau mungkin di awal-awal perusahaan masih struggle, masih berjuang, jadi profit marginnya sangat rendah. Nah, nanti akan kecenderungannya ke normal. Kemudian industries with low asset turnover itu akan mempunyai high profit margins. So, ini adalah hal-hal yang terkait dengan profit margin ya. Nah, kemudian untuk NOPAT
ini juga ada apa namanya penelitiannya behavior di perusahaan di Amerika juga tahun 84 sampai 2001. Ini kecenderungannya juga menuju ke normal gitu ya, di kisaran antara 10 sampai 20% ya, atau mungkin di bawah 10%, di kisaran di atas, yang jelas di atas 0% sampai dengan sedikit di atas 10% gitu ya. Jadi ini hasil penelitiannya juga. Oke. Nah, ini saya berikan kesempatan dulu deh, mungkin silakan mau sampai di sini, sampai dengan langkah keempat ini ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Sebentar, saya lupa, saya ngambil minum dulu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Itu Pak, yang langkah nomor 3 itu saya masih belum paham. Langkah nomor 3, revise. Sebentar. Oke, apa namanya? Masih belum pahamnya gimana? Kan tadi dibilangnya akan direvisi terhadap nomor 1 jika dipengaruhi oleh langkah nomor 2. Itu maksudnya gimana Pak? Oke, nah jadi oke, sebentar saya pahami dulu ya lebih lanjut ya. Ini maksudnya gini. Nah, ini yang pertama dan yang kedua ya. Jadi kan ini forecast sales. Jadi kita memprediksikan sales ya, memprediksikan sales. Tapi gini, maksudnya gini, memprediksikan sales ini kan kita ada dua alternatif ya. Tadi ada average sales growth over last year. Jadi kita pakai sales growth jadi dari data masa lalu ya, dari data historical, atau pakai expected growth. Nah, ini kita lakukan dulu. Jadi kalau kita sudah pakai atau kita sudah punya tarif ya, kita sudah punya tarif sales growth-nya atau expected growth. Jadi kan ini akan kita terapkan ke beberapa tahun ke depan gitu kan ya. Misalnya sekarang 2020 kita akan terapkan sales growth atau forecast untuk sales-nya sampai dengan 5 tahun ke depan. Nah, tapi kan kita terapkan sales growth itu ada misalnya sales growth-nya adalah 5% misalnya. Jadi setiap tahun 5%. Nah, tapi kan kalau setiap tahun 5% berarti kan nanti di tahun ke-10 ya, di tahun ke-10 berarti kan dia sudah lebih dari mungkin hampir mendekati 50% ya. Nah, di situ kan nanti akan ada abnormal ya, ketidaknormalan di mana di sini ya. Nah, maksudnya tuh di sini nih. Di mana biasanya behavior of sales growth itu biasanya cenderung menuju normal di kisaran 10 sampai 20% di sini. Nah, makanya dari sales growth ini, dari forecasting sales ini, nanti akan dilihat lagi hasilnya seperti apa gitu. Apakah itu realistis apa enggak gitu. Nah, kalau memang tidak realistis atau mungkin nanti di tahun keberapa itu terlalu tinggi dan sebagainya, itu kan kalau nggak realistis juga nggak nanti hasil forecast kita juga tidak akan akurat kan, nanti kenyataannya jadinya akan beda gitu ya dari hasil forecast gitu. Nah, itu perlu direvisi, istilahnya dinormalisasi lah ya, dinormalisasi itu ya. Nah, itu langkah ketiga itu ya, langkah ketiga itu kalau melihat dari ini langkah pertama dulu ya, langkah pertama. Nah, itu nanti coba kalau misalnya ada latihan atau mungkin, nah ini saya juga udah diposting juga ya di Google Classroom. Itu ada selain file ringkasan materi ini forecasting, ada juga file Excel-nya. Di situ nanti juga bisa dilihat, itu adalah beberapa contoh. Nah, di dalamnya itu adalah hasil forecasting dari semua komponen ya, dari semua komponen itu udah komprehensif. Nanti juga kalian pelajari juga ada yang ada yang angka-angkanya itu hasil rumus, tapi juga ada yang values gitu ya, nggak ada rumusnya. Nah, itu hasil forecast.
kira-kira seperti itulah nanti kalau misalnya kalian melakukan forecasting gitu ya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk langkah ketiga itu merevisi atau mengkoreksi sedikit ya, mengkoreksi sales forecast apabila diperlukan. Kalau memang hasil forecast sales yang dari langkah pertama itu nanti dihasilkan angka-angka yang tidak realistis gitu ya. Oke, silakan. Silakan lanjut. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Oke. Saya lanjutkan dulu present. Nah, ini langkahnya ada 11 soalnya nih. Oke, ini udah sampai dengan langkah keempat. Nah, nih forecast any other operating income atau unusual items. Nah, ini juga komponen selanjutnya yang harus kita lakukan ya, forecast any other operating income. Nah, operating income, other operating income ini atau unusual item ini juga harus harus diprediksi ya. Memang unusual item itu tidak setiap tahun akan ada. Nah, makanya itulah perlu diambil keputusan gitu ya setiap tahun untuk beberapa tahun ke depan itu apakah unusual item itu ada terus angkanya seberapa gitu ya. Kemudian, nah ini calculate langkah ke-6, calculate free cash flow ya, free cash flow. Nah, free cash flow ini sama dengan NOPAT dikurangi perubahan NOA gitu ya. Kemudian forecast net dividend payout. Nah, ini pembayaran dividen. Nah, terkait dividen ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Oke, dividen itu reverse atau mengacu kepada net transaction with shareholder gitu ya. Jadi ini dividen itu adalah acuannya adalah transaksi kepada pemegang saham. Artinya apa? Transaksi apa? Transaksi penerbitan saham, kemudian saham treasury dan seterusnya itu akan mempengaruhi dividen begitu kan ya. Shareholders B. Nah, forecast atau yang harus dilakukan selanjutnya itu adalah memprediksikan forecast D transaction ya. Ini D ini adalah net transaction with shareholders itu as percentage of NOPAT. Itu ya, percentage of NOPAT. Nah, kalau sudah didapatkan D sama dengan percentage of NOPAT, nah itu bisa diprediksikan atau di forecast untuk dividen payout untuk beberapa tahun ke depan gitu ya. Dividend payout ratio itu biasanya stabil ya, di kisaran angka tertentu stabil gitu ya. Nah, kemudian harus dicek juga beberapa financial asset yang nilainya tinggi gitu ya. Misalnya too much cash, misalnya cashnya terlalu besar dan seterusnya, itu juga akan mempengaruhi. Kemudian langkah ke-8, hitung calculate net payments to debt holders ya. F sama dengan free cash flow dikurangi D ini ya, D dividend payout ya. Nah, jadi beberapa hal yang harus diperhatikan adalah whatever free cash flow is not paid to shareholder, jadi free cash flow yang tidak dibayarkan sebagai dividen to shareholder, maka akan dijadikan untuk sebagai pembayaran ke debt holders atau kreditor ya. Kemudian
sehingga C dikurangi I sama dengan F, di mana C itu adalah operating cash flow, I adalah investing cash flow, dan F adalah financing cash flow. Jadi ini rumusnya, gitu ya. Oke, kemudian, nah langkah ke-9, forecast net after tax cost of debts. Nah, bagaimana cara untuk langkah ke-9 ini? Yang pertama ini, calculate net financial expense. Nah, di sini ya, financial expense ini beban-beban keuangan ya, yang berhubungan dengan apa? Cost of debts, jadi beban bunga dan seterusnya gitu ya. Jadi calculate net financial expense itu dari opening debts dikali cost of debts atau net after tax gitu ya. Kemudian opening debts ditambah interest ditambah bunga atau disingkat dengan NFE AT dikurangi net repayments to debt holders dari langkah ke-8 yaitu net payments to debt holders tadi ya, F. Jadi ini langkah-langkahnya ya. Ini ada beberapa rumus, ini mungkin nanti perlu kalian pelajari lagi dan perlu kalian hafalkan juga ya rumus-rumus ini ya. Terus F sama dengan net financial expense ditambah change in net debts. Oke. Kemudian langkah ke-9 juga, yang berikutnya, cek untuk leverage atau perubahan dari debts-nya ya. Perhatikan build up financial asset. Ini juga, jadi perhatikan apakah ada kenaikan aset yang cukup signifikan, misalnya kelebihan kas gitu ya. Ini akan berpengaruh di situ sumbernya dari mana gitu kan. Kalau misalnya ternyata kelebihan kenaikan aset tersebut juga sumbernya berasal dari utang, berarti itu leverage-nya juga akan naik gitu kan ya. Nah, leverage itu juga cenderung untuk stabil dari penelitian ya, dari penelitian perusahaan di Amerika pada tahun 94 sampai 2001. Nah, tingkat stabilitasnya juga di angka yang berbeda-beda setiap perusahaan gitu, tapi cenderung untuk stabil. Perusahaan tertinggi di angka kisaran 3,5 gitu ya. Kemudian perusahaan-perusahaan lain mungkin di angka kisaran di bawahnya, tapi dari awalnya rendah, kemudian naik sedikit demi sedikit dan cenderung ke stabil gitu ya. Nah, ini juga bisa dijadikan acuan untuk forecast ya, leverage. Kemudian calculate comprehensive income. Nah, ini juga comprehensive income. Comprehensive income dari NOPAT dikurangi dengan NFE atau net financial expense. Kemudian, nah ini yang terakhir calculate equity ya. Dari rumusnya NOA dikurangi, nah ini ada dua ya, harus dicek kedua rumus ini ya. Jadi dicek kedua rumus ini. NOA dikurangi net debt sama dengan closing equity, kemudian opening equity ditambah comprehensive income dikurangi dividen sama dengan closing equity. Nah, dari dua rumus ini apakah hasilnya sama gitu ya, nanti bisa dicek. Itu tadi 11 ya, 11 langkah, 11 langkah untuk melakukan forecast. Kemudian summary of forecasting. Nah, ini ringkasannya ya. Jadi ini kesimpulannya, ringkasannya kita perlu menentukan sales growth ya. Hal-hal yang perlu kita ketahui ya untuk sebagai dasar atau acuan untuk melakukan forecasting. Yang pertama sales growth itu nomor 1 karena kita langkah pertama adalah melakukan forecasting sales. Yang kedua asset turnover. Yang ketiga profit margin. Kemudian other operating income, net dividend payout, kemudian after tax cost of debt. Itu yang penting ya. Ini adalah beberapa akun-akun penting yang perlu ditentukan atau diketahui dulu, perlu dihitung secara bertahap gitu ya, secara bertahap untuk melakukan forecasting. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya nggak? Silakan. Ntar saya ambil minum dulu ya.
Silakan. Oke, belum ada ya? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Apa ini 11 langkah ini nggak harus berurutan kan melaksanakannya? Ini harus berurutan karena beberapa langkah sebelumnya itu bisa menentukan atau digunakan untuk menghitung langkah yang berikutnya gitu kan. Contohnya yang tadi nah ini calculate free cash flow, kemudian net dividend payout, ini nanti juga hasilnya digunakan di dalam rumus ini kan. Ini kita tentukan D as percentage of NOPAT, kemudian langkah berikutnya D digunakan untuk menentukan net payment to debt holders, gitu kan. Nah, ini beberapa langkah memang berurutan gitu ya, beberapa langkah berurutan, karena hasil dari langkah sebelumnya ada digunakan untuk rumus di langkah selanjutnya gitu ya. Tapi beberapa yang lain mungkin memang tidak secara langsung berhubungan atau tidak secara langsung ada digunakan hasilnya gitu ya. Tapi kalau ini dilakukan berurutan memang ini akan membuat kita memahami step by step-nya. Maksudnya kita akan memahami nih, pertama kan memang kita akan memforecast dulu. Ini memang sudah dibuat sedemikian sehingga urutan langkah ini memang sesuai dengan sesuai dengan logika atau alur dari akuntansi gitu ya. Jadi ini pertama sales, kemudian berakhir sampai dengan ke sales ini kan dari income statement ya, dari income statement, kemudian ke balance sheet dan cash flow, kemudian terakhir sampai ke equity gitu kan ya. Nah, ini kan equity ini kan terakhir nih, karena equity ini kan sisanya gitu ya, istilahnya kan sisa dari aset maupun liability gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ini langkah-langkahnya ini memang sudah dibikin sedemikian, memang sudah sesuai urut-urutan perhitungan dan forecast yang harus kita lakukan gitu ya. Oke. Oke, silakan ada lagi.
Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan sedikit lagi ya. Yang terakhir yaitu sensitivity analysis ya. Sensitivity analysis itu lebih tepatnya, coba di sini. Nah, di ringkasannya di sini hanya see how sensitive the forecast and valuation are to change. Artinya sensitivity analysis ini untuk menentukan atau menentukan seberapa sensitif perubahan dari forecast tersebut terhadap kondisi gitu ya. Nah, biasanya forecast yang sudah kita lakukan, misalnya ya forecast yang sudah kita lakukan dari 11 langkah tadi itu merepresentasikan hanya sebagai sebuah estimasi gitu ya, sebagai sebuah, namanya forecast kan estimasi ya, itu kan ramalan gitu. Nah, biasanya manajer atau perusahaan itu ya, itu tertarik dengan kemungkinan yang lebih luas gitu ya, kemungkinan yang lebih luas. Itu estimasi kita buat kalau berdasarkan kondisi yang relatif tidak tidak bergejolak gitu ya, stabil gitu ya. Nah, di sini perlu dilakukan analisis sensitivity juga untuk menilai gitu ya, untuk menilai seberapa sensitif dari proyeksi atau peramalan dari beberapa asumsi tersebut terkait dengan sales growth, profit margin, dan aset, penggunaan aset ya, penggunaan aset seberapa sensitif jika dipengaruhi dengan kondisi-kondisi tertentu gitu. Misalnya competitive advantage gitu ya, keuntungan kompetitif, atau kemudian ada persaingan dari rival, kemudian kondisi ekonomi yang tidak stabil dan seterusnya gitu ya. Nah, kondisi-kondisi itu akan mempengaruhi forecast gitu kan, karena apabila ada kondisi yang tidak biasa gitu ya, maka forecast kita itu jadi seolah-olah tidak berarti gitu ya, jadi nggak berarti apa-apa gitu kan, karena jadi udah nggak akurat gitu ya. Nah, makanya perlu di generate proyeksi ya berdasarkan beberapa variasi asumsi ya untuk menentukan sensitivity dari forecast. Nah, tapi memang asumsinya itu tidak tidak terbatas ya. Tidak ada batasan jumlah kemungkinan skenario yang terjadi gitu ya, yang bisa dipertimbangkan. Jadi ya beberapa mungkin perlu dipertimbangkan beberapa hal, misalnya tingkat pertumbuhan ekonomi, kemudian tingkat suku bunga dan sebagainya, itu juga mempengaruhi gitu ya. Kadang itu mempengaruhi transaksi perusahaan. Nah, satu pendekatan yang secara sistematis untuk melakukan sensitivity analysis itu adalah dengan asumsi yang digunakan ya untuk membuat forecast. Nah, di sini kita harus bisa menentukan atau menguji gitu ya, menguji sensitivity dari asumsi-asumsi tersebut. Asumsi tadi misalnya growth rate, profit margin, asset utilization ya, sales growth rate, profit margin, dan asset utilization itu diuji seberapa tingkat sensitivitasnya dengan kondisi-kondisi yang tidak menentu gitu ya, tidak menentu, kondisi ekonomi dan bisnis yang tidak menentu. Nah, ini mungkin secara kalau dijelaskan secara lisan mungkin tidak terlalu jelas kalian dapatkan bayangannya, tapi mungkin nanti kalian juga bisa pelajari secara lebih lanjut ya. Di sini ada di buku Palepu ya, sudah ada contohnya, ada ilustratif figurnya ya, di tabel 64 forecasted financial statement dari satu perusahaan gitu kan. Nah, kemudian sebagai contoh itu ya, itu sebagai contoh jika perusahaan mengalami variable pattern of gross profit margin
gross margin in the past. Jadi istilahnya jika perusahaan itu mau mengalami variasi ya, bervariasi profit gross marginnya di masa lalu, maka kan kita tidak bisa menentukan nih gross marginnya itu kan nggak stabil jadinya jadi dia fluktuatif nih, variable pattern gitu. Jadi tidak bisa ditangkap polanya apakah dia dari tinggi kemudian turun menuju ke stabil. Nah, itu tidak bisa ditangkap polanya. Maka yang perlu dilakukan adalah membuat proyeksi atau ramalan menggunakan range of margins. Jadi tidak hanya menggunakan range margin profit tertentu, ya. Jadi satu rate tertentu, tapi menggunakan range, gitu ya. Nah, kemudian juga kalau misalnya perusahaan itu juga punya mengalami significant change atau perubahan yang cukup signifikan dalam misalnya ya expansion ya, dia melakukan perluasan gitu ya, strategi, asset utilization, asumsi mungkin tidak bisa ditentukan secara pasti gitu ya. Nah, kemudian perlu juga dipertimbangkan historical ya, data historical patterns of performance. Jadi ini kita kembali lagi melihat data historis beberapa tahun ke belakang ya. Kemudian data historisnya diantaranya adalah pola performance atau kinerja. Jadi pola kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba, kemudian changes in industry condition. Nah, ini juga perlu dilihat juga perubahan-perubahan yang terjadi dalam industri seperti apa, kemudian perubahan dalam perusahaan melakukan kompetitif strategi. Jadi kompetitif strategi perusahaan itu seperti apa? Apakah sama, strateginya sama setiap tahun, apakah ada perubahan gitu ya. Nah, mungkin sampai di situ saja forecast dan sensitivity analysis ya, sensitivity analysis. Nah, nanti untuk sensitivity analysis perlu ditentukan juga tingkat tingkat sensitivitas yang bisa ditanggung istilahnya ya, yang bisa diterapkan ke hasil forecastingnya gitu ya. Silakan juga kalian pelajari ya buku Palepo di chapter 6. Di sini juga ada sampai dengan halaman ke 614 ya. 614 sampai ke 616 ya, sampai ke 616 itu juga ada sensitivity analysis dan seasonality dan interim forecast gitu ya. Ini ada sedikit tambahan. Interim forecast itu forecast untuk tidak tahunan gitu ya, artinya forecast untuk quarterly ya, quarter by quarter. Jadi triwulanan gitu ya. Jadi kalau yang kita lakukan tadi itu kan forecast untuk tahunan, jadi kita hitung setahun gitu. Nah, kadang kita juga perlu melakukan forecasting untuk setiap kuartalnya dalam satu tahun gitu ya. Nah, itu perlu karena kondisi sepanjang tahun itu tidak sama biasanya gitu kan. Di Q1 seperti apa, Q2, Q3, Q4 itu biasanya tidak sama. Jadi misalnya sales growth atau sales suatu perusahaan itu tidak bisa kita samakan ya rata sepanjang tahun, itu kan nggak bisa. Nah, biasanya ada polanya dalam satu tahun sendiri, itu ada polanya di Q1 seperti apa, Q2 seperti apa, itu ada polanya. Kan memang biasanya di awal-awal tahun itu masih masih relaksasi gitu ya, jadi rate-nya masih agak rendah gitu. Nah, nanti biasanya naik di Q2, Q3 gitu kan. Nah, mungkin puncaknya ada di Q4 gitu kan, di masa musim liburan misalnya. Nah, itu seperti itu. Jadi, itu perlunya juga seasonality atau interim forecast gitu ya. Oke, sementara itu dulu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Sejauh ini kan Pak, yang saya tahu tentang forecasting itu kan biasanya dilakukan untuk perusahaan dagang. Jadi kalau misalnya untuk perusahaan konstruksi
apa pakai 11 langkah ini juga, Pak? Untuk perusahaan konstruksi itu perusahaan konstruksi itu dagang apa bukan? Bukan jasa ya? Jasa ya. Iya. Perusahaan konstruksi itu jasa. Kemudian juga ada perusahaan yang lain juga manufaktur ya. Manufaktur itu kan juga. Nah, sebenarnya 11 langkah ini kan secara umum ya. Secara umum. Nah, kalau perusahaannya itu jasa atau mungkin konstruksi ya, konstruksi itu kan jasa ya. Jadi dia mendapatkan pendapatannya itu kan pendapatan jasa ya misalnya. Nah, sebenarnya ini bisa diterapkan, nggak ada masalah sebenarnya. Kalau di sini kan sales. Nah, sales ini kan diambil dari pendapatan dari perusahaan dagang yang utama gitu kan, sales kan. Gitu. Nah, kalau perusahaan jasa ya berarti tinggal yang di forecast adalah pendapatan jasanya. Gitu ya. Pendapatan jasanya kan bisa juga di forecast. Kemudian pendapatan jasanya itu juga ada data historicalnya dan ada growth-nya gitu kan. Setiap tahunnya kan ada tingkat pertumbuhannya. Gitu. Ya. Jadi Pak, kalau misalnya kan kalau yang langkah pertama itu kan memakai last year sales yang forecast yang langkah pertama. Kalau misalnya di perusahaan jasa kan konstruksi maksudnya ada cost recovery gitu metodenya yang pengakuan pendapatan di akhir kontrak. Jadi tuh last year sales-nya gitu nggak berpengaruh Pak? Last year sales-nya menurut saya sih itu pengakuan pendapatan di akhir kontrak itu kan baru baru bisa diketahui kalau kontraknya sudah berakhir ya. Jadi ya dipakai tetap last year, nggak ada masalah sih sebenarnya karena memang pendapatan jasa di akhir di tahun yang sebelumnya itu kan yang sudah istilahnya sudah dihitung dan dilaporkan kan di dalam laporan keuangan ya. Jadi ya kita pakai saja gitu. Jadi untuk pengakuan pendapatan di akhir kontraknya itu mungkin akan mempengaruhi pendapatan di tahun berjalan untuk menghitung forecast di tahun berikutnya. Gitu. Jadi sebenarnya itu kan pengakuan pendapatan di akhir kontrak itu mungkin terjadi setiap tahun gitu kan ya. Dari tahun sebelumnya juga pasti akan ada pengakuan pendapatan gitu kan di akhir kontrak juga yang mempengaruhi last year revenue gitu kan ya. Nah, jadi sebenarnya memang ya tinggal dipakai aja pola atau pendapatan di setiap tahun dari beberapa tahun ke belakang gitu ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh karena setiap tahun juga pasti ada. Hampir setiap tahun pasti ada gitu kan pengakuan pendapatan di akhir kontrak gitu ya. Oke, ada lagi silakan. Silakan, ada lagi? Pak, izin berpendapat, Pak. Jadi forecasting ini lebih menganalisis rasio ya, Pak? Iya, memang. Kan sebenarnya untuk bisa memforecast, kita setiap komponen untuk setiap tahun berikutnya, itu kan kita perlu perlu menentukan dulu rasionya berapa, kemudian rate atau tingkat tingkat kenaikannya berapa. Nah, itu yang akan kita terapkan untuk setiap tahun berikutnya gitu kan. Jadi sebenarnya emang lebih banyak rasio. Makanya kita perlu istilahnya melakukan atau menyelesaikan analisis yang sebelumnya. Gitu ya, analisis yang sebelumnya kan ada
analisis strategi. Nah, mungkin memang analisis strategi ini belum terkait sama rasio gitu kan ya. Business environment and strategy analysis itu mungkin belum terkait rasio, tapi itu juga akan mempengaruhi forecast kita ke depan gitu ya. Apakah strategi perusahaan itu tetap atau berubah, itu kan pasti akan mempengaruhi forecast kan. Nah, terus kemudian yang terutama ada accounting analysis, kemudian kita tentukan rate-nya untuk kita terapkan ke forecast tahun-tahun mendatang gitu istilahnya. Jadi memang rasio, memang benar rasio. Jadi ini tuh adalah alat yang paling pentingnya gitu ya Pak, dari sebelumnya strategi atau perencanaan. Iya, betul. Karena gini, kalau yang sebelumnya itu kan analisis business environment and strategy, kan seperti yang saya sampaikan di awal dan dicantumkan juga di dalam rangkuman ini, bahwa analisis yang sebelumnya itu hanya menganalisis data historical. Ya, data historical. Memang analisis accounting, financial, business strategy itu juga, data-data historical itu juga penting bagi investor untuk mengambil keputusan. Oke, kalau berdasarkan data historical, perusahaan ini growth-nya bagus gitu ya, sales growth-nya bagus, profit margin-nya juga bagus gitu kan. Itu historical di masa lalu. Mungkin bisa dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan apakah investor mau berinvestasi atau tidak gitu. Tapi di sini intinya yang lebih penting lagi adalah ramalan untuk kedepannya gitu. Jadi ramalan untuk kedepannya, pertumbuhan perusahaan ke depan itu seberapa gitu. Itu yang lebih penting sebenarnya. Jadi selama ini kita melakukan analisis itu akan menjadi dasar untuk melakukan prospektif analisis gitu. Karena bagi investor, bagi manajemen itu tidak kalah penting juga untuk menentukan analisis forecasting untuk ke depan. Karena perusahaan perlu tahu gitu ya, perusahaan itu perlu tahu prospeknya dia ke depan itu seperti apa. Jadi dia harus bisa meramalkan apakah sales-nya dia akan naik sampai seberapa persen gitu ya. Itu perlu tahu. Nah, kalau misalnya perusahaan sudah bisa meramalkan, misalnya satu bagian tertentu aja salesnya sudah bisa diramalkan. Oh, nanti salesnya kita akan tumbuh sampai dengan sekian, sampai dengan tahun ke sekian gitu ya, tahun 10 misalnya. Dari situ kan perusahaan bisa menyusun strategi lagi untuk mempersiapkan, misalnya perusahaan bisa, kalau misalnya salesnya sekian, berarti kita meramalkan juga biayanya sekian gitu, kemudian cash flow-nya sekian. Nah, nanti cash flow itu bisa digunakan untuk apa? Dia bisa memutuskan strategi untuk ke depan gitu ya. Misalnya ekspansi, itu misalnya ya, ekspansi atau perluasan area bisnis atau pembukaan cabang baru dan sebagainya, itu bisa dilakukan, bisa ditentukan berdasarkan hasil analisis prospektif gitu. Apakah perusahaan itu punya kekuatan yang cukup untuk melakukan ekspansi apa enggak? Itu dari prospektif analisis gitu ya. Jadi memang analisis yang sebelumnya ya, dari 3 triangle yang sebelumnya itu data historical. Tapi memang tidak kalah penting kalau analisis yang berikutnya itu. Jadi 3 analisis yang sebelumnya menjadi dasar untuk melakukan proyeksi ke depan gitu ya. Oke. Terima kasih Pak. Oke, ini sambil saya upload ya. File. Bentar. Mana ya? Bentar ya, sambil saya upload.
Ada lagi yang mau tanya, silakan. Topik B10. Oke. Kok nggak terupload ya? Bisa. Oh, Oke, ini ada soal latihan ya. Cuman satu soal aja. Ya, satu soal aja. Silakan dikerjakan dari sisa waktu yang ada gitu ya. Nah, ini udah ya, udah terupload ya soal oh kok double ya, sebentar. Saya edit dulu. Edit. Oke, save. Dah, silakan dicek tugasnya di Google Classroom ya. Soal latihan pertemuan 10. Baik, Pak. Ini dikumpul hari ini ya, Pak? Enggak, saya kasih batas waktu Selasa ya. Oh, baik, Pak. Nah, yang dikumpulkan hari ini, yang deadline-nya hari ini adalah rangkuman video yang kemarin ya. Iya. Ya, rangkuman video. Hari ini, tapi